Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, sebelum pengajian dimulai kita baca Fatihah lebih dahulu untuk Pak Mamat yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalamu man arada ayyarghama hasidahu falyu'addib waladahu. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man arada ayyarghuma hasidu, siapa yang ingin mengecewakan atau menggagalkan orang yang dengki kepadanya, falyu'addib waladahu, maka hendaklah dia mendidik anak-anaknya. Ini hadis ini bagus sekali, tips ya, Nabi ngasih tips untuk menghadapi orang yang dengki dan iri kepada orang beriman. Jadi begini, setiap orang hidup pasti punya nikmat. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang dengki dan iri. Nah, di sini Nabi ngasih tip, kalau ada orang yang iri dan dengki kepada kita yang dapat nikmat itu, gimana caranya? Kata Nabi, disuruh mendidik anak-anak kita. Ya, kan sering terjadi kadang-kadang, ngapain sih orang kampung kerjaannya macul di kebun nanam singkong, masuk nanti akan jadi pejabat tinggi. Kan ada yang ledek begitu kadang-kadang. Ya orang kampung pengen jadi apa, sekolah tinggi-tinggi, ada yang bahasa gitu kan ya. Itu orang-orang iri itu selalu aja ada. Setiap orang dapat nikmat pasti ada yang dengki, ada yang iri. Lah untuk mematahkan itu, kata Nabi, disuruh mendidik anak-anak kita. Kenapa begitu? Karena anak yang kita didik tadi, kita dicibir, kita dihina, tapi kita tetap berjalan, maka nanti ketika kita sukses, anak kita sukses, orang itu baru merasa dia terpatahkan rasa dengki dan irinya. Itu ya, makanya orang dapat nikmat itu banyak sikap yang harus kita jaga. Setiap orang dapat nikmat harus bersyukur. Yang kedua, orang dapat nikmat harus tawadu. Kalau orang dapat nikmat tidak tawadu, maka orang itu akan banyak yang iri dan dengki. Tapi kalau dia tawadu, insya Allah tidak ada yang dengki ataupun iri. Ya contoh beginilah, ada orang beli mobil baru. Ya, kemudian dia bersikap tawadu. Tetangganya nanya, "Kang, mobilnya baru ya?" Enggak, ini mobil titipan, ada yang nitip. Ya, itu kan. Ini bukan mobil saya, ada yang nitip bahasanya. Itu namanya tawadu kan. Padahal mobil dia kan. Tapi dia ngomong, enggak, itu mau mobil ada yang nitip. Memang ada yang nitip kan, Allah ngasih amanah. Itu kan bahasanya ada yang nitip.
Lah begitu orang ngomong gitu kan orang nggak akan iri karena orang nggak merasa itu punya saya. Dia malah bahasanya ada yang nitip. Kan nggak jadi dengki dia karena dia tawadu. Gitu itu. Ya karena Nabi bilangnya gitu, kullu dzinikmatin mahsudun ilaih illa tawadu. Setiap orang mendapatkan nikmat pasti akan didengki orang kecuali dia bersikap tawadu. Itu kan? Jadi kalau orang merendah sebenarnya orang iri itu kerepotan. Orang dengki juga nggak dapat jalan karena dia tawadu. Ya cuman susah nyari orang tawadu itu kadang-kadang berat. Ya, saya pernah ketemu seorang camat. Saya undang untuk acara Maulid Nabi. Karena kita kenalnya dia camat, saya ngundangnya nggak di kantor camat, ngundangnya di rumahnya. Karena malam kan. Nah, ketika kita ngobrol sama dia bahasanya gini, Pak Ustadz, kalau manggil saya di rumah jangan panggil camat, tapi kalau saya di kantor panggil camat. Loh, ternyata ada camat yang tawadu kayak begitu itu ada. Ya, itu. Harus dibedakan, kalau saya di kantor namanya Pak Camat, kalau saya di rumah namanya tetangga Pak Ustadz, katanya gitu. Saya kalau udah di rumah berarti di bawah Pak RT. Ya, gitu. Iya, ketika saya di kantor memang saya di atas Pak RT. Tapi kalau saya di rumah saya di bawah Pak RT. Lu ada orang yang punya jabatan bersikap tawadu. Ya ada, yaitu ya, tapi memang kadang-kadang suka agak terganggu ketika orang mau tawadu. Sehat lah. Enggak sih, ada bisa aja. Udah kelihatan. Itu. Nah cuman begini, sikap tawadu itu banyak para ulama berkomentar untuk mendefinisikan tawadu itu sendiri. Kalau Nabi tawadu itu enggak sering diucapkan dalam ucapan, tapi langsung dipraktekkan dalam sikap nyata. Itu kalau Rasulullah. Ya, setelah itu baru Rasul ngomong kepada yang lain. Misalnya Nabi itu menjabarkan ketawaduan itu banyak di dalam hadis. Di antaranya orang yang suka jalan dengan orang yang stratanya paling rendah di masyarakat adalah orang tawadu. Itu bahasanya. Nabi itu bahasanya wayamsi ma'al armalati wazawil ubudiyah. Nabi itu saking tawaduknya suka berjalan bersama dengan orang-orang yang disebut budak. Budak itu kan sekarang nggak ada, Pak. Dulu ada budak. Sekarang ada budak tapi Sunda. Ya, beda lagi tuh. Budak hamba saya loh ya, bukan budak bahasa Sunda ini, bukan ya. Iya. Bukan budak barudak, bukan ya. Iya, budak letik bukan. Jadi hamba saya itu zaman Nabi orang yang status sosialnya paling rendah. Dan Nabi sebagai orang yang tertinggi derajatnya dalam bahasa Islam, Nabi senang jalan-jalan dengan para budak itu. Itu ketawaduan gitu itu. Jadi kalau Pak Agus suka jalan-jalan dengan ibu-ibu janda ke Taman Mini itu bagus. Tawadu. Nabi nyebutnya armalah. Armalah itu janda-janda sepuh yang sudah tidak punya suami dan nasibnya kurang beruntung. Itu armalah. Tapi kalau jandanya kaya raya beda lagi gitu kan ya. Ya, itu armalah. Nah, kemudian Nabi juga contohkan orang tawadu itu walaupun punya uang untuk membeli sesuatu, dia tetap lebih memilih solusi yang paling murah. Sepatunya jebol. Kalau orang tawadu lebih suka disol daripada beli baru, walaupun uangnya ada. Itu kan. Itu contoh Nabi kaitan dengan tawadu, karena Nabi sendiri wayakhsifu na'lahu. Nabi suka mengesol alas kakinya sendiri. Itu Rasulullah sebagai ketawaduan. Lihat Nabi kan orang kaya sebenarnya. Nabi itu orang kaya, pernah kaya. Ya kan, maksudnya kecilnya memang menderita, tapi ketika sebelum nikah dengan Khadijah udah jadi anak muda paling kaya. Itu Rasul.
Kenapa? Karena dia dagang lewat modal Siti Khadijah. Setelah kaya nikah dengan Khadijah, mas kawinnya nggak tanggung-tanggung. Mas kawinnya 200 ekor unta. Ya. Kaya kan ya? 200 unta berapa itu harganya? Nabi nikah dengan ya 2 miliaran kali sekarang. Loh, Nabi nikah dengan Khadijah itu mas kawinnya 200 ekor unta. Artinya Nabi sedang kaya gitu loh. Ya kan? Tetapi Nabi tetap bisa bersikap tawadhu tadi, ya kan? Sepatu jebol disol sendiri. Ya wayar kau musaubahu, Nabi juga berkenan menjahit bajunya yang robek. Gitu. Itu contoh Nabi bertawadhu dalam kehidupan. Ini kan, ya cuman kan diikuti lagi ketawaduan itu oleh para sahabat, diantaranya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang tawadhu juga, walaupun dia mampu segala-galanya. Sayyidina Umar itu pernah mau jadi khatib Jum'ah, terlambat. Terlambatnya kenapa? Karena bajunya itu begitu mau berangkat Jumatan, pas dipakai jalan ada yang ketarik robek. Berhenti dulu, dijahit dulu. Mau jalan lagi, ada yang robek lagi, dijahit lagi dulu. Akhirnya Jumatan jadi imam terlambat. Begitu terlambat, setelah Jumatan selesai, sahabat mau nanya, udah diduluin sama Umar. Kepada jamaah, saya mohon maaf, tadi saya terlambat karena baju saya mau berangkat, robek lagi, mau berangkat, robek lagi, saya jahit dulu. Itu Umar bin Khattab. Nyatanya di dalam sejarah Umar itu punya baju jubah, ya khalifah itu cuman satu, jahitannya 73 tambalannya. Lah itu Sayyidina Umar. Jangan kita menghayal Umar itu jadi khalifah sukses itu bajunya gonta-ganti kayak presiden Indonesia sehari ganti 7 kali 10 kali. Enggak ya. Bajunya itu tambalan 73, itu bajunya Sayyidina Umar ketika jadi khalifah. Tiap kali mau beli bagus, ingat rakyat saya yang bajunya tambalan. Akhirnya nggak jadi beli lagi Umar. Itu. Padahal Umar itu orang yang pertama mengusulkan kepala negara itu jangan bisnis. Jadi Abu Bakar itu kan jadi khalifah. Begitu mau jamaah di masjid ditungguin, lah ini abang kemana ini? Nggak taunya pulang dagang belum sampai. Ya kan? Umar langsung usul dengan sahabat yang lain, bang, Anda jadi khalifah, saya cari di kantor nggak ada, orang butuh Anda, butuh ini, butuh itu, pas ke kantor nggak ada Abu Bakar. Ternyata lagi dagang di pasar. Ya sudah kalau begitu bang, nanti jangan dagang lagi, saya usulkan gaji khalifah. Yang usulin Umar. Diusulkan biar sejahtera khalifah, tidak dagang lagi. Kasihan orang ke kantor khalifahnya, tidak ada. Itu kan. Jadi kalau sekarang ada apa namanya, remon ya? Remon Pak Haji ya? Remunerasi, remon aja. Remon ya benar ya? Iya. Ya kenaikan gaji remon. Itu sudah pernah diusulkan sama Umar untuk kinerja yang profesional tadi. Itu. Tapi Umarnya ternyata juga nggak ngikuti, bajunya tambalan 73. Artinya Umar itu sederhana, tapi kalau mikirin rakyat maksimal. Ya karena Umar itu selama jadi khalifah kurang lebih 2 tahun sukses mengalahkan Romawi dan Persia, 2 negara superpower. Itu kan ya, tapi tambalannya 73 itu khalifah Umar. Ya makanya ketika Nabi cerita ayat surat Ar-Rum, hulibatir rum fi adnal ardi. Romawi akan dikalahkan dan akan terkubur sejarahnya sepanjang masa. Gitu kan ya. Itu sejarah itu. Ya, padahal saat itu negara paling kuat. Nah, sekarang negara paling kuat juga sudah mulai jungkir kan. Ayo Amerika sudah mulai kolap. Rusia sudah hampir, bukan Rusia sih, Uni Sovietnya udah hancur. Ya. Ya yang menarik Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi mantan rektor Al Azhar yang sekarang tinggal di Qatar.
karena takut dibunuh Ikhwanul Muslimin di Mesir, dia pindah ke Qatar jadi imam besar di Masjid Qatar sekarang. Yusuf Qaradawi meramalkan di abad modern Islam itu memang aneh. Ketika mau dihancurkan Afghanistan, dihancurkan Uni Soviet, 4 tahun Soviet kalah, pulang Soviet. Setelah Soviet pulang kalah 4 tahun, Amerika turun. Ternyata kalah dengan Taliban juga Amerika. Itu kan ya. Ya sekarang pulang kalah sama Talibannya juga gitu kan. Kan Taliban itu mahasiswa maknanya itu kan ya. Kalah Taliban, Taliban itu pelajar. Ya mahasiswa kan bahasa kita ya. Taliban itu Taliban. Talibal ilmi, nyari ilmu. Ya pelajar lah gitu kan ya. Lah berapa puluh tahun kalah juga kan gitu itu. Yang sekarang menarik, Islamnya ketika mau dihancurkan nggak hancur-hancur, yang hancur malah sekarang deketi Islam. Contohnya Rusia sekarang deketin Islam karena banyak yang masuk Islam. Islam itu kalau ditekan malah kuat. Kata Yusuf Qaradawi, nanti ya yang namanya pusat yang rusak Islam itu akan berubah jadi Islam lagi. Ya sekarang yang namanya Roma itu kan ibu kota Italia sekarang. Ya kan? Ibu kota Italia. Sekarang orang Italia banyak masuk Islam. Lewat apa? Lewat ceramah-ceramah di media sosial. Kata Yusuf Qaradawi, nanti orang Italia akan ditundukkan oleh Islam tidak lewat perang, cukup lewat teknologi telekomunikasi. Nah sekarang orang Eropa bingung lah, orang Italia banyak masuk Islam sekarang, orang Eropa pada bingung sekarang. Karena banyak berbondong-bondong masuk Islam ketika dunia sudah dibuka lebar, banyak kajian-kajian Islam lewat internet, orang Italia banyak menyimak itu, banyak masuk Islam. Itu sekarang. Nah, Eropa bingung ketika Italia sudah mulai berubah kembali ke Islam, padahal ketika Perang Dunia Pertama ya Spanyol itu ditaklukkan gitu kan, padahal pusat Islam. Setelah Spanyol ditaklukkan berarti Islam kalah, maka Islam diusir dari Spanyol, diganti dengan penduduk non Muslim. Nah sekarang berbalik lagi, akan berubah jadi Islam lagi. Itu sejarah berubah-ubah ya. Lah komunis sudah bubar ya kan. Ya sekarang banyak orang komunis nggak komunis lagi. Ya Uni Soviet kan komunis, sekarang berubah pada lari ke Islam, berubah lagi. Ya, lah Indonesia katanya yang akan diganggu oleh komunis. Diganggu apa dikacau? Iya, artinya orang maksa-maksa itu kan ciri komunis, ya kan? Nggak ada kalau demokrasi kan nggak boleh dipaksa. Lah maksa-maksa itu komunis. Terserah mau ikut nggak mau ikut, pokoknya minyak naik. Itu kan gaya-gaya komunis kan? Ya, benar Pak Haji ya. Ya pokoknya harus nurut, itu gaya-gaya komunis, bukan? Mau setuju nggak setuju, pokoknya listrik naik. Itu gaya-gaya komunis, ya kan? Ya itu. Ya kalau mau demokrasi atau dibicarakan rakyat jerit apa enggak kalau kita naik kan gitu tuh. Ya kalau rakyat mau jerit enggak pokoknya harus nurut, ya namanya gaya komunis. Gayanya, tapi komunis beneran apa enggak ya nggak tahu gayanya ya. Kan gaya ya Pak Haji, gaya itu kan kadang-kadang melambangkan sesuatu. Ya kan? Itulah kadang-kadang lah kita tetap saja ketika ada Islam mau dipojokkan, biasanya Allah kasih solusi yang lebih dahsyat lagi, biasanya begitu. Ya contohnya tadi ketika Afghanistan daerah Islamnya maju dihajar sama komunis, kalah komunisnya, dihajar kapitalis Amerika juga kalah lagi, otomatis sekarang bangkitlah lagi. Ya itu. Itulah sejarah. Memang Al-Quran tidak pernah meleset, keterangannya sudah pasti benar. Ya kan, kata Al-Quran, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Allah akan tetap menyempurnakan sinar Islam di dunia ini walaupun banyak yang tidak suka. Gitu kan. Jadi yang jawab Allah sendiri.
Ya kan, kalau ada yang nggak suka sama Islam, nanti Allah yang jawab. Apa jawabannya? Islam tetap bercahaya di muka bumi. Itu kata Al-Quran. Dan selanjutnya di sini, kalau tadi tip untuk mengalahkan atau mematahkan orang yang dengki dan iri dengan cara mendidik anak dengan pendidikan yang baik, maka nanti akan tumbang dengan sendirinya orang yang iri itu. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam akrimu auladakum fa inna karomatal auladi sitrun minan nar. Muliakanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya memuliakan anak itu hasilnya akan menjadi tirai penghalang dari neraka. Artinya yang dimaksud di sini, orang mendidik anak sampai jadi anak yang mulia, imannya kuat, agamanya mantap, akhlaknya baik, berperadaban tinggi, maka anak itu nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada orang tua. Yang dimaksud sitr minan nar itu seperti itu. Ya, makanya ada anak punya kewajiban berbakti kepada orang tua, baik ketika hidup maupun setelah meninggal. Ya, kalau masih hidup jelas berbakti itu banyak yang bisa kita jalankan. Kalau sudah meninggal juga ada kewajibannya. Di antaranya ada keterangan di hadis itu begini. Ada orang tua yang biasanya di alam barzah nikmatnya biasa-biasa saja. Tiba-tiba dapat hadiah yang banyak sekali. Setelah diselidiki ternyata anak yang ditinggalkannya banyak beramal soleh yang diniatkan atas nama orang tua. Loh, ini kok hadiah banyak banget, nggak taunya anaknya masuk Ramadan, anaknya sedekah ke sana sini, baca Quran udah khatam 2 kali 3 kali. Udah khatam berapa kali Pak Haji Arif? Udah 3 kali, alhamdulillah, hebat. Oh, udah 4. Oh, 4 juz. Iya. Iya, akhirnya orang tua, saya banyak kiriman banyak dari anak-anak saya. Karena dulunya ketika hidup dididik belajar Quran segala macam. Lah, setelah itu di alam barzah dia dapat derajat sebegitu tinggi karena anaknya memberi tadi itu hadiah. Ya, baik diniatkan atau tidak diniatkan. Anak baca Quran diniatkan atas nama dirinya atau orang tua atau tidak, tetap orang tua kebagian pahala. Karena dulu yang ngajarin orang tua. Gitu kan? Kan dulu bisa baca Quran diajarin orang tua. Setelah orang tua selesai dipondokkan, dipesantrenkan. Itu kan namanya orang tua yang mendidik. Sehingga kebagian. Mau diniatkan atau tidak, tetap kebagian orang tua. Nah itu penting ya. Cuman tadi kewajiban yang lain anak itu juga banyak. Selain itu, kalau orang tua belum haji, nanti dihajikan sama anaknya, namanya haji badal. Kalau orang tua belum umroh, diumrohkan sama anaknya, namanya umroh badal. Itu kan bagus. Kalau orang tua dulu pengen nyumbang masjid 1 juta, pernah bilang ke anak, belum sempat udah meninggal, maka anaknya harus melanjutkan sumbangan 1 juta itu atas nama orang tua. Itu namanya wasiat, ya kan? Melanjutkan wasiat orang tua. Tapi ini masih cerita orang tua kepada anak gitu. Jadi mendidik anak itu artinya mencari sebab. Kalau didikannya baik, maka akibatnya baik. Gitu kan? Nah, ini cuma yang dimaksud seperti itu. Ya, selanjutnya di sini disebutkan lagi, justru di sini malah cuman memandang. An-nadzaru ila wajhil auladi bisyukrin kan-nadzari ila wajhi nabiyyi. Orang memandang anaknya, wajah anak-anaknya dengan penuh rasa syukur, bagaikan memandang wajah nabinya. Artinya melihat wajah anak dengan penuh syukur itu ibadah. Nilainya sama dengan melihat Rasulullah itu. Jadi melihat wajah anak dengan penuh syukur itu gimana? Ya, syukur itu kan menjalankan nikmat sesuai dengan perintah Allah. Dilihat anak-anaknya, alhamdulillah anak saya pada sehat,
puasanya sempurna, baca Qur'annya rajin, dilihat sama orang tua, ngelihatnya aja udah dapat pahala, gitu kan? Lah itu penting ya. Ya cuman tadi ada orang melihat anak penuh rasa syukur, ada melihat anak penuh rasa kufur. Lah itu yang repot, yang rasa kufur. Ada nggak orang melihat anak penuh rasa kufur? Mungkin saja ada. Wong saya nggak pengen kamu lahir. Ada nggak yang begitu? Ya. Itu namanya penuh rasa kufur. Ya. Ya, mungkin saja ada ya. Ini yang penuh syukur loh ya, memandang penuh syukur, bukan penuh kufur. Ya kan? Lihat anak sebel sinis gitu kan ya, itu namanya penuh rasa kufur. Ya karena mungkin tadi itu punya anak, bang belum nikah kayak udah punya anak, ya, itu biasanya sinis yang lihatnya. Ya, nggak diharapkan kata Abah. Ya, punya anak nggak diharapkan lahir lah, ini bingung di sini nih. Ya padahal anak lahir itu tidak ada yang salah. Mau zina mau nggak zina, anaknya itu sebenarnya tidak boleh disalahkan. Ya kan? Karena kata Nabi semua yang lahir itu dalam fitratil Islam. Ya kan? Itu kan? Lah ini. Kemudian Nabi merangsang lagi di sini, al auladu khirzun minan nari wal aklu ma'ahum bara'atun minan nar. Ya, anak-anak itu yang sudah dididik dengan baik itu akan menjadi penghalang dari neraka alias memberi syafaat. Wal aklu ma'ahum bara'atun minan nar. Makan berjamaah dengan anak-anak juga bara'atun minan nar, akan menjadi pembebas dari neraka juga. Selanjutnya wa karamatuhum jawazun ala sirat. Menghormati memuliakan anak juga akan memudahkan lewat siratal mustaqim. Nah ini ada hikmah kan berarti. Bahkan di sisi lain itu di hadis ya yang lain disebutkan begini. Kalau anak dididik misalnya sampai hafal Quran dan diamalkan isinya, itu anak bisa memberi syafaat sampai 10 orang. 10 orang itu banyak kan. Ya, 10 orang kan bisa dihitung, bapak ibu 2. Ya kan, kalau punya mertua berarti bapak ibu mertua 2, 4. Ya berikutnya lagi mungkin gurunya, ya gurunya otomatis masuk kan. Ya kemudian adiknya, kakaknya dan seterusnya. Pokoknya orang yang terdekat itu. Ya istrinya apalagi. Orang-orang terdekat dikasih hak sampai 10 orang. Itu kan ya. Jadi benar kalau di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu yasfa'u yaumal qiyamah salasatun. Ada 3 golongan yang akan beri syafaat di hari kiamat. 1 al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul. Yang kedua wasyuhada, orang-orang mati syahid juga bisa memberi syafaat. Kemudian wasolihin, orang-orang yang soleh termasuk anak yang soleh. Gitu kan ya. Ya, cuman tadi menciptakan anak soleh itu kan tidak bimsalabim, pasti ada proses waktu. Sehari soleh ya susah lah, ya kan? Ya makanya orang sudah berupaya anak soleh itu sudah bagus lah. Ya sekarang ada yang namanya pesantren kilat, itu upaya anak jadi soleh. Ya cuman gitu, yang bukan kilat aja nggak pinter-pinter, yang kilat gimana pinternya? Ya Pak Haji Arif ya. Lah ya pesantren yang 5 tahun 6 tahun aja belum pinter, ya pesantren kilat sebulan mana pinter gitu loh. Ya minimal sudah berusaha mendidik soleh gitu loh. Soal jadi apa enggak Allah yang ngatur gitu kan. Ya namanya juga kilat. Ya kan sekarang pengennya kilat ya. Saya sebenarnya nggak suka lah kata pesantren kilat ya Pak Guru ya. Kilatnya dihilangin sih pesantren seminggu itu misalnya Pak. Ya kalau kilat kan cepet banget, serat gitu doang, semenit juga nggak ada. Ya kan, udahlah bahasa pesantren kilatnya diganti aja sih Pak Guru ya. Nanti diadakan pesantren seminggu gitu aja sih, jangan pesantren kilat, kasihan sih. Masa belajar sekejap mata doang, kilat kan sekejap mata ya. Kedip kan kilat bukan Pak ya. Pesantren kilat berarti nyantrennya cuma sekejap mata, lah dapat apa sekejap mata? Ya kalau dimanai kilat, maksudnya cepat gitu kan ya.
Lah mendingan ya pakai bahasa, nanti ada pesantren seminggu, pesantren 2 minggu. Itu lebih enak didengar ya daripada pesantren kilat. Cepet amat itu ya. Yang 10 tahun aja belum pinter kadang-kadang, yang kilat apalagi ya. Ya itu yang jelas begini. Sekarang itu orang belajar mencoba mencari metode yang tercanggih, secanggih-canggihnya. Ada orang begini bikin buku judulnya bisa belajar pesantren kilat, seminggu bisa baca kitab gundul. Wah itu berarti dia punya metode yang sangat canggih. Kalau seminggu bisa bikin orang bisa baca kitab gundul lah, hebat sekali gitu. Kalau metodenya mungkin bisa, tapi muridnya bisa nggak nerima seminggu gitu loh. Kalau metodenya yang ngajar bisa, gitu kan. Tapi yang diajar bisa nggak seminggu gitu loh ya. Itu yang jadi masalah. Kalau jenius mungkin bisa Pak Guru ya, mungkin bisa. Ya karena begini, orang kan pernah belajar Iqra. Ada yang pernah belajar Iqra. Kalau saya nggak pernah belajar Iqra, Pak Haji Arif. Ya kan, Iqra itu kan munculnya belakangan kan. Ya. Orang belajar Al-Quran lewat Iqra biasanya makan waktu berapa minggu? Bisa bulan-bulanan, bisa tahunan ya. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 dan seterusnya kan. Bisa berapa? Bisa setahun kali Pak Agus ya. Bisa jadi gitu itu. Tapi kalau saya disuruh ngajarin alif ba anak bisa baca Quran lebih cepat dari Iqra juga bisa. Asal anaknya mampu gitu kan ya. Iya kan metode Iqra itu kan memudahkan orang-orang sibuk kali ya, gitu. Tapi kalau kita pengen cepat, kenalkan dulu huruf alif ba itu hijaiyah sampai nulisnya dan ucapannya. Kalau dia udah bisa nulisnya, ucapannya, bentuknya tahu semua sampai ya, lah baru kita mulai membaca, itu kan? Kalau lah mulai membaca apa? Pakai harokat dhammah, kasroh, sukun. Baru ditambah dengan tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah. Gitu kan? Kalau itu sudah selesai harokat, bablas anakmu. Nggak harus bertahun-tahun gitu. Cuman anaknya mampu apa enggak kan, itu persoalannya Pak Haji Arif ya. Iya, ini anaknya mampu enggak nangkepnya. Kalau anaknya serius mampu. Gitu kan? Tapi kalau main-main ya susah. Iya, mampu dan mau katanya Pak Haji Arif. Ada yang mampu nggak mau masalahnya kata Pak Haji Arif. Gitu. Jadi bisa sebulan, bisa seminggu tergantung kemampuan itu. Tapi kalau enggak ya lama gitu. Ya karena kalau kita belajar makhraj aja, kalau anak kecil cepat, ya kan? Kha gitu, anak bisa cepat. Tapi kalau udah tua susah. Gitu kan? Kalau anak kecil kha gitu bisa. Ya kha gitu kan, kayak orang ludah gitu kan ya. Nanti begitu ketemu Al-Quran udah pasti yukhadi'una, nggak harus bingung lagi karena tadi kha-nya udah bisa. Itu kan? Itu makanya dari awal hurufnya dulu bentuknya dikenalkan, setelah itu makhrajnya sekaligus. Jadi ngenal alif itu dengan makhrajnya sekaligus, ba dengan makhrajnya sekaligus. Jangan dikasih beda, kalau beda nanti lupa dia. Kalau sekaligus bisa dia. Coba, nah ini namanya apa? Ba, ya udah ba gitu. Ba, ya nanti kalau ba disebutnya huruf safahi kan, huruf bibir. Ba itu huruf bibir, ya kan? Ya huruf bibir itu kan ada 2, ba dengan mim. Namanya huruf bibir. Ya. Bagi yang punya bibir pasti bisa. Kalau nggak punya bibir baru nggak bisa ba, nggak bisa mim. Kita doang kan? Orang swing kata abah, orang swing bibirnya sumbing nggak bisa, ba ya ga gitu kan ya. Ya. Lihat setelah kenal ba lah, nanti setelah itu baru dikenalkan dengan harokat ba bi bu abe gitu kan. Kan sukun kan abe gitu kan. Babi bu abe, babi bu abe, babi bu abe. Udah kan? Setelah itu nanti kalau udah belajar lagu kan babam bali babna minal mubani mubabam bali ba gitu kan. Ya kan? Akhirnya lari ke lagu tetap aja karena awalnya udah babi bu abe. Begitu belajar lagu tetap bagus.
babam baliba bena minal mubni mubabam baliba. Itu kan? Jadi kalau dari tahapannya bagus, nanti hasilnya bagus gitu loh. Itu kan? Ya bisa cepat, bisa lambat tergantung mampu dan mau tadi kata Pak Haji Arif. Mampu dan mau. Ya sekarang begini, bedanya anak belajar itu kalau dia datang pasti serius. Tapi kalau dia ngaji guru privat pasti jarang serius. Itu doang biasanya. Anak ngaji privat itu nggak cepet pinter Pak, karena dia manja. Ya kan, tapi kalau dia datang ke guru berarti serius. Ya kan, makanya bahasa Islamnya disuruh ijtihad, serius. Ya, lah orang serius itu karena masa saya udah datang ke sini pakai sepeda ngos-ngosan nggak serius, gitu kan? Tapi kalau gurunya yang datang biasanya lama Pak, nggak serius. Ya karena dia manja, karena gurunya yang nyamperin. Kalau muridnya yang nyamperin pasti serius gitu. Tuh bedanya ke situ. Makanya dulu kalau orang sekolahannya jauh biasanya serius. Tapi kalau sekolahnya dekat biasanya kurang serius. Itu aja kan biasanya. Bolos lagi, rumahnya dekat SMP masalahnya bolos lagi. Nah itu ya, makanya bahasa Islamnya ijtihad wala taksal wala taku ghafila. Ya kan? Harus ijtihad sungguh-sungguh. Wala taksal jangan males. Wala taku ghafila jangan suka lalai, suka lupa. Memang belajar di situ. Ya, makanya orang belajar itu kalau pengen sukses kata Sayyidina Ali syaratnya ada 6. Ya kan? Zakain harus cerdas. Wahirsin harus semangat tinggi. Gitu kan? Cerdas lalu semangat tinggi. Yang ketiga wastibarin, harus sabar. Nah ini yang berat. Ya. Cerdas, semangat tinggi tapi sabar, wastibarin. Sabar di sini istibar loh ya. Maksudnya memaksakan sabar, istibar itu. Pokoknya kalau saya bak belum bisa sampai kapanpun saya tetap di bak, nggak mau pindah. Itu namanya istibar. Ya. Ini kadang-kadang kan belajar nggak pengennya naik terus walaupun belum bisa, repot nantinya. Ya kan? Jadi harus istibar. Kalau memang di bak belum bisa jangan beranjak dulu, harus di bak lagi. Mau baca bak sebulan kayak gimana pokoknya tetap di bak, orang belum bisa. Gitu kan? Itu istibar. Wabul ghadin. Ya, selanjutnya yang keempat, syarat orang sukses belajar itu bulughah. Bulughah itu artinya ada bekalnya. Ya. Orang belajar pakai bekal nggak Pak? Pakai. Naik motor harus pakai bensin. Bekal bukan? Iya. Kalau naik motor haus harus minum, beli lagi. Iya kan, bekal itu bulughah. Wa irsadi ustadzin. Kemudian yang kelima, kalau pengen sukses belajar adalah mengikuti irsadi ustadz, bimbingan guru. Karena kalau nggak dibimbing susah Pak belajar itu. Tapi kalau dibimbing enggak. Itu kan? Irsadi ustadz, bimbingan intensif dari guru. Itu irsadi ustadz. Kemudian yang keenam, watuli zamani. Lama waktunya. Jadi kalau pesantren kilat tadi kurang lama Pak Guru ya. Ya pesantren kilat tapi lumayan lah. Waktunya memang harus panjang. Ya kenapa? Ya masalahnya ilmu itu disiplinnya banyak. Ya kan, ilmu tentang mengenal huruf dulu, baru tentang makhraj, baru tentang tajwid, ya kan, baru tentang macam-macam tajwid, itu baru sempurna. Ya macam kan kita sudah belajar tajwid satu versi, tajwidnya Imam Hafiz. Imam Hafiz, enak Imam Hafiz, imam yang paling sahih hadisnya namanya Imam Hafiz, huruf idharnya 6, huruf ikhfa'nya 15 gitu kan. Huruf ikhfa'nya 1, huruf idgham bila gunahnya 2, idgham bi gunahnya ada 4. Itu kan, ya nun mim wawu. Itu Imam Hafiz. Nanti ada bacaan namanya bacaan imalah. Menurut Imam Hafiz imalah tajwidnya itu cuma 1 di Al-Qur'an. Itu satu versi namanya. Nanti kalau udah bisa beranjak ke versi yang lain. Imam Waros, Imam Kisai, Imam Ibnu Katsir, Imam Hasim,
Itu ada 7 imam ahli tajwid yang hebat-hebat. Jadi setelah kita tahu imalah 1 di Imam Hafiz, boleh beranjak yang lain. Imam Hafiz kan imalahnya cuma 1. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. 1 doang kan? Itu tajwidnya Imam Hafiz majreha. Itu kan? Nanti kalau imam yang lain lebih dari 1. Ya kan? Yang 1 tadi versi udah bisa kan? Kalau pengen berubah yang lebih luas, namanya qiraah sab'ah. Ada Imam Waros, Imam Asim dan seterusnya. Nanti saktahnya apa? Imalannya enggak 1 lagi, banyak. Ya, jadi wadduhe boleh. Walduhe walaili idza saje itu. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu beranjak lagi. Iya. Iya itu. Artinya memang ada tahapan-tahapan. Yang udah alim boleh kan, yang udah pinter tadi 1 tajwid beranjak ke tajwid 7 boleh. Kalau di Al-Fatihah itu juga benar. Ar-Rahman. Iya kalau enggak ada itu mah arroh. Kalau arah mah enggak. Ya namanya roh tafkhim. Ya roh tafkhim memang sama ahli tajwid mah roh fathah roh bukan roh fathah ra gitu. Kalau ra mah huruf Indonesia ya kan. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau yang di tajwidnya Ar-Rahmanar Rahim ada, tapi rohnya tetap roh bukan ra gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim gitu kan. Ya tajwid yang lain boleh Ar-Rahmanar Rahim gitu. Maliki yaumiddin. Boleh juga pendek Maliki yaumiddin. Boleh jadi yang baca Malika yaumiddin gitu ya. Ya memang itu nanti jadi 7, jadi banyak kalau sudah belajar jauh ya. Yang belum jauh jangan ya. Tetap ngikuti 1 tajwid yang ada aja yang belum belajar. Ya kan ihdinas siratal mustaqim. Itu di tajwid yang lain boleh shotnya diganti dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu ya. Ya tapi jangan pakai itu kalau belum belajar ya. Nanti dimarahin jamaah, salah lu Fatihahmu, repot nantinya. Ya kan itu. Jadi memang ada tahapan ilmu itu ya. Makanya orang belajar itu harus mengikuti irsadi ustadz atau bimbingan gurunya. Oh yang sehari-hari kita pelajari tajwid. Iya tajwid Imam Hafiz itu. Ya Imam Hafiz itu ahli tajwid. Bukan 1 versi 7 tajwid diantaranya Imam Hafiz. Kita ikut tajwidnya Imam Hafiz sudah pasti benar karena Imam Hafiz itu tajwidnya hadisnya sahih semua gitu. Jadi tajwid yang dalilnya sahih semua itu tajwidnya Imam Hafiz gitu loh. Maksudnya kalau yang lain sebagian tidak sahih gitu. Itu bedanya gitu doang. Jadi kalau udah ikut tajwid itu sudah pasti benar karena hadisnya sahih semua gitu. Ya. Ya kalau itu mah enggak sih. Kalau C mah enggak ada yang imalah. Yang imalah mah itu bentuknya fathah. Kalau kasroh nggak ada imalah. Imalah itu fathah dibaca e itu. Bukan kasroh dibaca e. Ya, yang ada kasroh i. Jadi shot kasroh si, bukan shot kasroh c. Ya kan? Makanya kadang-kadang orang zikir itu banyak yang salah bacaan nggak merasa la ilaha illallah. Kok illallah bukan illallah tapi illallah. Bukan illallah, illallah. Ada juga itu Pak, Ustaz. Elallah, bukan Ih, yang dibalik itu Pak. Ya itu mau keselak kali bagus tuh mah. Itu mau keselak caranya mah. Ada sering gitu Pak. Iya, terlalu cepat keselak jadi napasnya hilang. Kayaknya yang dengarnya begitu gitu ya. Iya, illallah bukan elallah. Iya kan? Alif kasroh i, hamzah kasroh i. Illallah bukan hamzah kasroh e. Yang ada e cuma 1 tadi Imam Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan 1 doang di Al-Quran. Walaupun imalahnya berbeda-beda. Imam Hafiz paling enak mudah kan.
Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kalau yang lain agak dimiringin dikit lagi. Imalah kan artinya miring, Pak. Miring itu kasroh enggak, fathah enggak, setengah kasroh setengah fathah. Lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya pas kan, lempeng miringnya. Tapi kalau imam yang lain malah ditariknya meleset itu. Bismillahirrahmanirrahim. Roiha. Iya. Iya dipelesetin gitu yang lain. Kalau Imam Hafiz mah enggak, majreha gitu aja. Bukan majaraiha itu. Ada yang sering ditinggalkan selain majreha, namanya bacaan ismam. Itu juga cuma satu di Al-Qur'an. Ismam itu semu, ya. Semu ya. Itu ada di surat Yusuf. Adanya di surat Yusuf kan? Ya. Jadi ceritanya la ta'manna ala Yusuf gitu. La ta'manna kan, tulisannya la ta'manna. Ya dibacanya ismam. Ismam itu monyong dulu baru meringis. Ya la ta'manna gitu itu. Monyong mangap meringis. La ta'manna gitu itu. Ketika ya. Lihat nanti di surat Yusuf ada ismam kan ya. Kecil tulisannya kan. Imalah juga kecil di atas itu ya. Imalah kecil. Ismam juga tulisannya ismam kecil di atas itu. Ingat-ingat satu doang itu Pak Haji Arif. Udah sampai surat Yusuf belum? Surat Yusuf ayat 14 surat juz 14 ya. Iya, baru 4 sih ya, belum 14 ya, baru 4 ya. Baru 4, belum 14, masih 10 juz lagi. Hah? Ya lumayan lah. Biasanya kalau bulan Yaling kan nggak dapat 4 juz kan ya Pak Jarif ya. Itu jadi la ta'manna tulisannya, tapi setelah ada ismam nanti bacanya disuruh monyong dulu. Mana gitu itu. Ayatnya berapa ya? Lupa ya. Pak Ustadz yang ngapal Pak. Pokoknya surat Yusuf enggak banyak kan ya. Ada la ta'manna tulisannya. Cerita Nabi Yusuf itu la ta'manna ala Yusuf. Abah kamu jangan terlalu berharap datangnya Yusuf, karena Yusuf sudah enggak ada di rumah. Sudah dikerjain sama saudaranya kan. Hilang itu ya. La ta'manna ala Yusuf. Jangan harapkan pulang lagi. La ta'manna ala Yusuf. Ya, rupanya sejarah kelam itu jadi bacaan ismam kali ya. Jadi suruh monyong dulu sedih kali ya. La ta'manna gitu. Gitu kan. Ya. Monyong dulu, la ta'manna gitu. Ya. Jadi giginya meringis kan, habis monyong meringis gitu itu. Jangan yang ngomong bahasa jelek. Kalau orang ngomong dibilang ledek kan, mau nah. Ya itu. Ya tapi gimana, kayak main-main tapi memang tajwidnya harus begitu. Kalau main-main kan nggak boleh, memang tajwidnya begitu ya jadi wajib gitu kan. Wajib dibaca gitu, kalau enggak kitanya dosa. Karena kata ahli tajwid, malam yujawwidil qur'ana asimu, siapa baca Quran tanpa tajwid berarti dosa. Gitu kan. Ya makanya tadi harus ada irsadi ustadz, bimbingan guru. Makanya kalau ngaji virtual saya kurang setuju, karena jarak jauh takutnya nanti ucapannya beda. Iya kan? Ya kedengarannya juga bisa beda. Tapi kalau di depan gurunya kan enak. Begitu bacanya ya udah pas kan gitu itu. Ya itu. Cuman waktu li zamani yang keenam, syarat belajar sukses itu waktunya harus lama. Karena kalau kurang lama ya nggak pinter kan. Ya memang bisa tapi tidak sepinter yang lama. Dan itu dicontohkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu belajar sampai umur 40 tahun belum bisa. Sampai dia putus asa, gurunya namanya Imam Haromain. Guru saya ini belajar, kalau dihitung waktu ya udah lama, guru udah 40 tahun saya umurnya ini. Tapi belum bisa aja.
berarti kamu masih kurang lama. Kan udah 40 tahun, Pak. Ya udah. Terus gimana? Kamu udah kurang sabar ya? Ya udah sih, kalau memang kamu barangkali pening silahkan pulang. Tapi nanti pikir-pikir sambil jalan. Ya kan? Akhirnya dia pulang. Sambil jalan dia nangis, ya Allah udah 40 tahun belum bisa saya. Nangis dia kan. Pas pulang belum sampai rumah dia neduh di bawah goa, ada goa gitu tuh, dia neduh di situ. Sebelum sampai rumah dia neduh dulu. Pas neduh dia lihat ada batu yang kalau bahasa geografi apa namanya? Stalaktit, stalagmit nyebutnya ya Pak Guru ya. Iya, stalagmit itu. Jadi air netes ke batu bawah. Yang lama kan netes tek gitu. Lah kok ini tetesan air ini batu keras begini ditetesin air kok lama-lama jadi bolong begini ya. Akhirnya dia mikir, waduh batu aja sekeras ini, ketetesan air tetes demi tetes kok lama-lama bolong. Padahal keras batu. Padahal otak saya nggak sekeras ini gitu loh. Jadi mikir di goa itu dia. Loh ini batu ditetesin air kecil begitu kok jadi bolong. Loh kepala saya otaknya ditetesin ilmu 40 tahun kok belum bolong-bolong kata dia. Wah kayaknya kurang lama berarti saya. Balik lagi saya nggak jadi pulang. Akhirnya dia balik lagi nggak jadi pulang. Lihat batu netes itu ketetesan itu. Balik lagi ke Imam Haramain. Loh kok kamu balik lagi katanya mau pulang tadi. Iya guru dapat pelajaran di jalan. Apa? Di jalan itu saya lagi neduh ada batu ketetesan air bolong guru. Lah terus apa yang kamu ambil pelajaran? Lah otak saya masa nggak nembus juga? Ditetesin ilmu nggak nembus juga? Iya kan tadi saya bilang barangkali masih kurang lama kata gurunya. Begitu dia balik lagi dapat pelajaran, bener dia nginep semalam, paginya waduh. Ilmu yang dipelajari dari 0 tahun sampai 40 tahun rekamannya muncul semua. Hafal semua maksudnya. Yang tadi dipelajari 40 tahun itu hafal semua Pak. Ya tiba-tiba masuk ke otak tadi cuman gara-gara lihat batu. Akhirnya gurunya bilang ya sudah sekarang namamu saya kasih nama Ibnu Hajar, anak batu. Ibnu Hajar itu artinya anak batu. Gara-gara nonton batu ketetesan itu, kamu jadi pinter gara-gara belajar dari batu ketetesan, udah namamu Ibnu Hajar. Akhirnya dia jadi orang pinter sampai nulis kitab tebel. Ya 70 jilid. Ya, nggak main-main saking pinternya. 70 jilid, waduh sampai sini ke sana kali. Waduh, saking pinternya. Lah itu Ibnu Hajar. Makanya di sini perlu bimbingan guru ketika anak mau putus asa, dinasehati lagi. Mau putus asa, dinasehati lagi. Makanya bimbingan guru itu penting. Inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.